What's up guys, para film mania, selamat datang di channel Sahabat Tahu, channel yang akan memberikan alur dari berbagai film box office dunia. Jadi jangan sampai kalian gak subscribe channel ini, karena kami akan memberikan ulasan menarik dari film-film dunia. Kali ini kami akan mengulas sebuah film gangster Jepang yang dibintangi aktor Indonesia yaitu Kang Yayan Ruhian. Film yang berjudul Yakuza Apocalypse ini akan kita bedah alurnya, jadi langsung saja kita saksikan. Check this out. Film diawali dengan adegan pembantaian yang dilakukan oleh pria parubaya yang bernama Kamurai, di mana dia menyerang Yakuza sendirian dan membunuh bos Yakuza dan mengambil alih kepemimpinan geng tersebut. Terlihat Kamiura berkali-kali terkena tusukan dan tembakan, namun anehnya dia tetap bisa bangkit kembali dan mengalahkan bos Yakuza. Setelah melakukan aksinya, Kamiura menemui istrinya, namun bukannya mantap-mantap, Kamiura malah menghisap darah sang istri. Singkat cerita, Kamiura pun berhasil mengambil alih kepemimpinan Yakuza di kota itu. Kepemimpinan Kamiura ternyata sangat disukai oleh warga di kota tersebut, di mana Yakuza saat ini berprinsip untuk melindungi warga sipil. Dia juga merupakan seorang manusia vampir yang berniat mengambil alih Yakuza dan melindungi warga sipil di kota itu. Scene berpindah, ada seorang gadis yang sedang dipaksa ngopi bareng, namun gak mau, Kamiura pun menyelamatkan gadis itu. Setelah diselamatkan, wanita itu pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, di mana salah satu anak buah Kamiura yang bernama Kakiyama diperintahkan untuk menemaninya. Di sisi lain terlihat seorang anak yang meminta ayahnya agar membunuhnya karena mereka sudah putus asa akibat masalah ekonomi. Saat sang ayah hendak membunuh anaknya, tiba-tiba Kamiura datang tepat waktu dan memberikan sejumlah uang kepada keluarga itu. Disinilah kita menyadari alasan mengapa Kamiura sangat dihormati warga di sana, karena memang Kamiura sering membantu mereka. Setelah itu Kamiura mengajak Kageyama pergi ke sebuah kedai di mana Kamiura memesan minuman untuk Kageyama. Yang membuat kita terkejut adalah pemilik kedai itu ternyata memiliki ruang bawah tanah yang menyekap beberapa anggota lama Yakuza. Saat si pemilik kedai memilih salah satu orang di sana, orang tersebut ternyata dijadikan sebagai tumbal dan darahnya akan disuguhkan kepada Kamiura. Esok harinya di markas Yakuza, Kageyama sempat diolok-olok oleh rekannya, karena dirinya tidak memiliki tato, yang mana tato itu adalah identitas dari Yakuza. Namun hal tersebut tentu saja karena sebuah alasan di mana kulit Kageyama ternyata sangat sensitif sehingga dia tidak bisa menggambar tato di kulitnya. Meskipun sebenarnya dia sangat menginginkan tato itu, Kamiura pun datang dan berbincang dengan salah satu petinggi Yakuza yang kita sebut saja dia sebagai kapten, di mana sang kapten ini sering melakukan tindakan sendiri tanpa perintah dari Kamiura. Esok harinya Kageyama kembali menjenguk wanita yang dirawat di rumah sakit itu yang kita sebut saja dia sebagai Kyoko. Saat itu Kageyama terlihat menaruh perasaan pada Kyoko, terlihat saat Kageyama mengajaknya untuk makan malam bersama saat dia keluar nanti. Di sisi lain Kamiura yang sedang berkeliling bersama warga tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang berpakaian aneh seperti vampir kuno, dan tidak jauh dari sana terlihat Kang Yayan Ruhian yang sedang tersesat. Hehehe. Orang itu ternyata merupakan teman lama Kamiura dan niatnya datang ke kota ini adalah untuk mengajak Kamiura kembali ke sindikat mereka. Kamiura ternyata adalah seorang mantan sindikat geng misterius yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, namun karena Kamiura sudah nyaman dengan kehidupannya sebagai pemimpin Yakuza, ia pun menolak ajakan tersebut. Orang itu pun tidak punya pilihan selain membunuh Kamiura, dan orang yang akan melakukan eksekusi itu adalah Kang Yayan Ruhian, Mad Dog Indonesia. Kang Yayan ini ternyata bisa dengan mudah mengalahkan Kamiura yang merupakan seorang vampir dan pimpinan geng Yakuza. Tak lama datanglah Kageyama yang datang untuk menolong bosnya. Kageyama yang berhasil dilumpuhkan itu pun harus rela menyaksikan bosnya dibunuh oleh Yayan, di mana Yayan memutar kepala Kamiura hingga putus. Wow! Tak lama muncullah sang kapten yang ternyata dialah yang memberikan lokasi Kamiura kepada si manusia aneh, sehingga bisa disimpulkan bahwa si kapten ini adalah pengkhianat yang ingin mengembalikan Yakuza menjadi geng yang brutal seperti dahulu kala. Saat siuman Kageyama pun meratapi kematian Kamiura, namun saat itu Kamiura ternyata masih hidup,
di mana Kami Urai mengungkapkan identitasnya kepada Kageyama dan segera mentransfer kekuatannya yang membuat Kageyama menjadi vampir. Sementara itu si kapten bersama anak buahnya mengunjungi kedai yang menyekap para anggota lama Yakuza saat itu. Akhirnya mereka semua menyadari bahwa Kamiura adalah seorang vampir. Tak lama muncullah salah satu anggota sindikat yang mengabarkan bahwa pimpinan sindikat akan segera datang. Hal itu dikarenakan pimpinan sindikat menyadari bahwa Kamiura tidak mati melainkan dia memindahkan kekuatannya kepada Kakeyama. Si kapten dan anggota Yakuza lainnya pun akan beralih ansi untuk mengalahkan Kageyama. Di sisi lain Kageyama yang sudah mulai merasakan reaksi dalam tubuhnya sebagai seorang vampir. Saat itu Kageyama melihat anggota Yakuza menyiksa warga sipil. Melihat bahwa geng Yakuza melanggar peraturan Kamiurai untuk tidak mengganggu warga sipil, Kageyama pun marah dan membunuh mereka semua. Setelah mengalahkan geng Yakuza, Kageyama ternyata tidak bisa menahan rasa haus darahnya sehingga dia menghisap darah warga sipil yang ada di sana. Akibat digigit oleh Kageyama, warga sipil itu pun ternyata berubah menjadi vampir dan menggigit istri dan juga siswi sekolah yang tidak sengaja lewat di sana. Dari sinilah banyak warga yang akan menjadi vampir. Kageyama pun mengunjungi Kyoko, di mana Kageyama berniat untuk meninggalkan wanita itu agar Kyoko terhindar dari bahaya dan tidak menjadi vampir seperti dirinya. Dan saat mereka berbincang Kageyama tiba-tiba merasa kepanasan, lalu saat Kyoko membuka perbannya Kageyama pun langsung keluar karena sudah tidak tahan dengan rasa hausnya. Saat berlari keluar Kageyama tidak sengaja menabrak seorang suster dan karena sangat haus darah Kageyama pun menghisap darah perawat itu hingga perawat tersebut jadi vampir. Scene berpindah, Kageyama pun mendatangi rumah si pemilik kedai. Di sana si pemilik kedai memberi penjelasan tentang vampir, di mana Kageyama harus meminum setidaknya 250 ml darah manusia dalam sehari. Si pemilik kedai juga mengatakan bahwa darah warga sipil memang lebih enak, namun kendalanya adalah jika Kageyama yang meminum darah manusia secara langsung, maka hal itu akan membuat orang tersebut berubah menjadi vampir. Hal itulah yang menyebabkan Kamiura lebih memilih darah anggota lama Yakuza, karena meskipun darahnya tidak senikmat daerah warga sipil, tapi Kamiura melakukan itu supaya warga sipil tetap aman. Si pemilik kedai pun memberikan surat wasiat Kamiurai yang ditujukan pada Kageyama, namun saat mereka membuka surat itu suratnya ternyata kosong. Si pemilik kedai pun berasumsi bahwa Kageyama yang harus mencari tahu jalan vampirnya sendiri. Sementara Kageyama mengartikan jalan vampirnya adalah untuk balas dendam. Kageyama pun mendatangi rumah salah seorang anak yang hendak bunuh diri tempo hari lalu dan menggigitnya dan mengubah anak itu menjadi vampir. Hal itu dilakukan agar si anak bisa membalas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh manusia aneh. Scene berpindah ke tempat lain. Terlihat si kapten dan geng Yakuza sedang mendatangi rumah warga di mana di sana sudah berkumpul warga sipil yang sudah berubah menjadi vampir. Hal itu membuat para warga di sana sama sekali tidak takut dengan geng Yakuza, malahan sebaliknya geng Yakuza lah yang takut pada mereka. Saat di perjalanan pulang, geng Yakuza dihadang oleh si anak tadi yang kini siap untuk balas dendam. Anak itu pun langsung menghantam mobil mereka dengan kapak, namun beruntung geng Yakuza berhasil melahirkan diri. Esok harinya Kageyama akhirnya datang ke markas Yakuza untuk balas dendam. Semua anggota geng Yakuza tampak tidak berdaya melawan Kageyama, namun saat itu geng Yakuza ternyata sudah beraliansi dengan manusia aneh dan Kang Yayan Ruhian, sehingga keduanya harus bertarung sekali lagi. Di tengah pertarungan itu tiba-tiba datang skateboard yang membawa bom, sehingga semua orang yang ada di sana pun berlindung untuk menyelamatkan diri. Namun ternyata itu hanyalah sebuah tipuan dari si pemilik kedai agar dia bisa membawa Kageyama pergi dari sana. Si pemilik kedai itu ternyata merasa bahwa Kageyama belum siap untuk mengalahkan Yayan. Kageyama yang tidak sengaja mencium aroma jeruk dari surat Kamiura, menyadari sesuatu dan saat dia membakar suratnya muncullah sebuah tulisan yang berbunyi, "Beranilah dan jangan putus asa." Hal tersebut langsung membakar semangat Kageyama untuk menuntaskan balas dendamnya. Di saat bersamaan,
pimpinan sindikat pun tiba di kota mereka dengan menggunakan kostum katak dan tanpa basa-basi si katak itu pun langsung menghajar geng Yakuza yang menghalang. Saat tiba di tempat teman-temannya ketua sindikat yang marah karena manusia aneh gagal membunuh Kageyama melampiaskan kemarahannya dengan membunuh semua anggota Yakuza yang ada di sana. Di scene lain, sementara si kapten dan anggota Yakuza lainnya dihadang oleh warga yang kini sudah menjadi vampir, saat para warga dan geng Yakuza itu berkelahi, muncullah para sindikat yang menghajar semua warga di sana saat dia akan membunuh si anak kecil itu. Dia pun muncul dan meminta si katak untuk tidak membunuhnya, karena anak kecil ini memiliki tugas untuk balas dendam kepada Yakuza. Gaya maupun membawa si anak kecil menemui si kapten dan tanpa basa-basi si kapten pun berhasil dikalahkan. Setelah selesai Kageyama dan si katak pun mulai memilih tempat untuk bertarung satu lawan satu. Si katak pun menggunakan kekuatan matanya yang membuat Kageyama tidak berdaya. Tidak lama muncullah anggota Yakuza yang kembali berpihak kepada Kageyama, di mana mereka menembak secara membabi buta hingga akhirnya si katak pun tersungkur. Yakuza itu pun langsung menggila. Si katak dengan mobilnya, ternyata si katak tidak merasakan apapun dan malah berbalik membantai anggota Yakuza itu. Kageyama pun membantu melawan si katak dan saat si katak membuka kostumnya ternyata sosok di balik kostum itu adalah katak lagi. Kageyama tidak berdaya melawan si katak dan saat salah satu anggota geng Yakuza berniat menolong dengan melemparkan granat, si katak langsung menggendong cucunya sehingga bom itu meledak di tangan si anggota geng tersebut. Kageyama pun kembali menyerang dan kali ini pertarungan mereka menjadi seimbang. Lalu saat Kageya yang meninju pusar si katak, dia pun menyadari bahwa si katak ini punya kelemahan dan benar saja saat Kageyama yang membuka penutup pusar si katak itu. Si katak pun meringis kesakitan lalu tiba-tiba dia berpindah ke dimensi lain, merasa lega sudah memenangkan pertarungan. Tak lama muncullah Yayan Ruhian yang siap untuk bertarung melawan Kageyama. Mereka pun bertarung dengan saling memukul satu sama lain. Hingga akhirnya karena paksaan sutradara, Kageyama pun berhasil mengalahkan Kang Yayan. Dan Kageyama pun tiba-tiba berevolusi dan menjadi vampire seutuhnya. Cerita pun tamat. Dan itulah ringkasan alur cerita film Yakuza Apocalypse. Semoga kalian bisa terhibur dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.